Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi kita bertemu dalam sharing 10 menit tentang bagaimana menulis makalah ilmiah. Kali ini saya bahas tentang bagaimana menulis hasil analisis dan diskusi dari sudut pandang bidang keilmuan sistem informasi. Lebih khusus lagi tentang social computing. Harapannya nanti bisa jadi bahan pertimbangan Bapak Ibu sekalian meskipun berbeda area keilmuan. Latar belakangnya adalah sama halnya seperti saya dulu ketika awal-awal menulis dan publikasi. Ketika mereview sekarang sering saya temuin para penulis tidak memperlihatkan sisi diskusi dari hasil penelitian mereka. Jadi tidak bisa memperlihatkan positioning di mana letak novelty dan kontribusi dari hasil penelitiannya. Oke, sebelumnya selawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya nanti sampai kita, amin. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai. Jadi ini adalah meta inference, jadi alur berpikir ketika menulis bagian hasil dan diskusi sampai ke kesimpulan. Seperti ini. Hasil kita biasanya propose hasil, kemudian kita diskusikan hasil tersebut berdasarkan teori yang kita bahas di section literature review atau kita sebutkan di bagian metodologi atau introduction. Kemudian kita propose kontribusi kita, di mana letak posisi penelitian kita berdasarkan hasil diskusi. Kemudian kita propose limitation dalam konteks fairness, jadi transparansi dari proses penelitian kita. Terakhir kita propose saran berdasarkan limitasi yang kita sampaikan. Jadi logikanya secara terukur seperti itu. Seringkali kita temuin para penulis hanya menyampaikan hasil, tidak ada diskusi, kemudian mendeklar kontribusi, dan mempropos saran. Jadi pertanyaannya dari manakah saran itu diajukan? Jadi dasarnya belum jelas terlihat. Jadi Bapak Ibu ada dua gambaran secara umum bagian riset dan discussion ini. Di alternatif pertama, di bentuk pertama, riset and discussion subsectionnya, sectionnya, jadi terdiri dari bagian hasil, discussion, contribution, limitation, and suggestion, dan kemudian section conclusion. Di bentuk kedua, di bagian riset saja, jadi section dari papernya, hasil dan discussion. Kemudian di conclusion, bagian kesimpulan, dijelaskan dari kesimpulan itu sendiri, kontribusi penelitian, batasan, baru rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Jadi ada dua bentuk ini, silakan disesuaikan sesuai template dari penerbit, seperti itu. Ini adalah bagaimana kita mendiskusikan hasil penelitian kita. Jadi Bapak Ibu, di bagian setelah bagian analisis tentunya ada bagian interpretasi. Interpretasi ini kan kita membandingkan hasil penelitian kita berdasarkan teori atau temuan yang kita gunakan dalam penelitian kita. Jadi discussion adalah perbandingan antara hasil dan teori atau temuan yang kita bahas, kita gunakan di bab 2, kita sebutkan di section pertama, itu namanya temuan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat antara riset and finding, dua hal yang berbeda, jadi hasil dan temuan. Kemudian contribution, jadi di mana letak hasil penelitian kita. Jadi caranya adalah kita bandingkan antara teori dan temuan yang kita gunakan dalam riset kita, kemudian kita compare dengan temuan penelitian kita. Di mana letak contribution kita, jadi positioning. Dari situlah kita bisa perlihatkan
novelty dari hasil penelitian kita, temuan penelitian kita. Pertanyaannya adalah novelty itu apa sih? Terkait erat dengan istilah kebaruan, the newness, keterbaruan. Baru ini bisa baru 100%, bisa baru 0 sampai 100%. Jadi intinya adalah baru itu berbeda dengan sebelumnya. Jadi tidak harus 100%, 20%, 30% kalau secara persentase, atau baru dari sisi aspek metodologi, aspek konteksnya, aspek substansi, aspek teori, dari banyak keterbaruannya. Intinya berbeda dengan sebelumnya, itu novelty. Jadi Bapak Ibu, poinnya adalah hasil dan temuan itu adalah dua hal yang berbeda. Kemudian kontribusi itu merujuk ke keterbaruan riset kita, positioningnya seperti apa, seperti itu. Selanjutnya, untuk penggunaan teori dan temuan, jadi Bapak Ibu saya kembali saya ulang, di bagian pendahuluan, teori dan temuan itu kita sebutkan untuk justifikasi gap dan mengarahkan masalah yang kita ajukan. Kita bahas, kita tunjukkan perdebatan di bagian literatur review di bagian kedua. Kemudian kita sebutkan dan kita buat justifikasi di bagian metodologi. Jadi jangan lupa di bagian metodologi pun seyogyanya ada citasi, jadi memperlihatkan kualitas dari penelitian kita, validitasnya. Baru teori dan temuan yang kita pakai dari penelitian sebelumnya itu kita bandingkan dengan hasil penelitian kita di bagian diskusi. Jadi kita bisa perlihatkan posisinya. Jadi kita perlihatkan aspek sistematiknya, bagaimana penggunaan teori, koesitifnya, alur logikanya mengalir seperti apa, koherennya, keterkaitannya, dan komprehensif keterpaduan penggunaannya. Saya berikan contoh. Ini adalah 3 alternatif ketika menulis bagian hasil dan diskusi. Jadi ada hasil analisis di bagian di alternatif pertama, Bapak Ibu bisa lihat hasil analisis pertama, kemudian kita diskusikan dan kita propose temuan kita dalam konteks menjawab pertanyaan pertama, biasa seperti itu. Jadi diskusi ini untuk menjawab pertanyaan penelitian atau tujuan atau hubungannya dengan sasaran. Jadi di awal program penelitian di bagian pendahuluan. Berikutnya hasil analisis kedua, diskusi kedua. Ini hasil analisis kita bandingkan dengan teori keduanya yang kita gunakan. Kita propose temuan kedua dalam konteks menjawab pertanyaan kedua. Demikian juga hasil analisis selanjutnya. Baru di akhir temuan, jadi kita sebutkan dengan kalimat yang berbeda. Jadi biasanya in short, di temuan sini in short, in brief, in summary, mungkin di bagian temuan N, baru kita temuan itu kita bisa to conclude, seperti itu. Kita bahas dalam satu paragraf atau setengah paragraf bisa. Kemudian kita propose kontribusi hasil dari penelitian kita berdasarkan gap dan teori yang kita gunakan. Jadi kita bandingkan antara temuan dan teori sebelumnya. Selanjutnya kita propose batasan untuk memperlihatkan aspek fairness, transparansi, fair jadi adil. Kemudian kita propose rekomendasi berdasarkan batasan dari pelaksanaan penelitian kita. Di bagian kedua kita bisa lihat, kita bahas hasil dulu, kemudian diskusi dan temuan, selanjutnya kita bahas temuan, kontribusi, batasan, dan rekomendasi. Di alternatif ketiga, Bapak Ibu bisa lihat, kita analisis semuanya, kita propose analisis penelitian kita sesuai tahapan dari analisis, kemudian kita diskusikan satu-satu, kemudian kita propose temuan-temuannya, baru kita bahas kontribusi, batasan, dan rekomendasi. Jadi silakan dipertimbangkan lebih pas yang mana sesuai dengan alur berpikir dan
bidang keilmuan tema penelitian dari Bapak Ibu sekalian. Bisa alternatif pertama, alternatif kedua, dan alternatif ketiga. Demikian selanjutnya, insya Allah saya akan bahas tentang contoh bagaimana tulisan terkait section research and discussion ini. Demikian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.